Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Bella Eka Apriani yang mengampu mata pelajaran prakarya. Walaupun pembelajaran kita hari ini belum bisa tatap muka, tidak menyurutkan semangat belajar kalian ya. Baiklah, kalian sudah siap belajar kan? Yuk, simak pembelajaran prakarya hari ini. Let's go! Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang kerajinan bahan serat dan tekstil. Nah, kalian tahu apakah itu yang dinamakan serat? Yuk, kita simak selanjutnya. Pengertian serat alam. Secara umum, bahan serat merupakan jenis bahan yang berupa potongan-potongan komponen yang membentuk memanjang dan utuh. Kemudian, ada arti serat menurut KBBI, yaitu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunannya terorientasi terutama ke arah panjang. Nah, contohnya ada serat kapas yang memiliki perbandingan panjang dan lebar mulai dari 500 atau 1 sampai 1000. Mari kita bahas selanjutnya. Jenis dan karakteristik bahan serat. Yang pertama yaitu serat dari tumbuhan. Ada 4 klasifikasi serat yang berasal dari tumbuhan, yaitu yang pertama, serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Kita bahas satu persatu ya. Yuk, simak selanjutnya. Yang pertama, ada serat dari biji. Nah, tumbuhan yang memiliki biji sangatlah beragam. Beberapa biji juga telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Sebagai contoh, biji dari pohon kapas dan kapuk. Kalian pernah melihatnya bukan? Atau kalian pernah merasakannya pada kenyamanan pada saat tidur? Yuk, bahan ini biasanya untuk isi bantal atau kasur. Yang kedua, ada serat dari batang. Struktur dari batang yang dihasilkan tidaklah sama. Jenis batang yang dihasilkan dari serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium atau tidak berkambium. Tumbuhan berkambium memiliki ciri utama dari jenis tumbuhan dikotil yang memiliki batang berkayu dan bercabang. Sedangkan jenis batang yang tidak berkambium yaitu jenis tumbuhan monokotil yang memiliki batang tidak berkayu dan batangnya tidak bercabang. Nah, contoh dari serat batang ini seperti batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, flek, jute, rosella, henep, rami, urena, kenaf, dan sun. Selanjutnya yang ketiga, yaitu serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah dari serat daun yang diambil tidaklah banyak, namun banyak yang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk untuk tekstil. Contohnya, serat daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisa, dan daun henequin. Yang keempat yaitu serat
berasal dari buah. Nah, tidak banyak loh serat yang diambil dari buah dan dimanfaatkan untuk bahan tekstil. Buah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Kalian tahu sabut kelapa? Ya, sabut ini yang melapisi buah kelapa. Sabut ini pula telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Namun yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya, serat ini diolah kembali menjadi bahan baku. Kemudian selanjutnya ada serat hewan. Ada dua jenis serat hewan. Yang pertama, ada serat dari stapel dan serat dari filamen. Serat stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Lalu, serat dari filamen yang merupakan serat berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong, dan kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Materi selanjutnya, proses pengolahan bahan serat. Tahapan yang pertama yaitu 1. Pemintalan benang. Nah, proses ini yaitu pada proses pemilihan serat yang akan dilanjutkan pada pengolahan kapas menjadi benang. Kemudian yang kedua yaitu proses penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Kemudian yang ketiga yaitu proses pencelupan warna. Nah, benang ini diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dapat dikeringkan. Kemudian yang keempat yaitu penenunan benang menjadi kain. Benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Nah, kalian simak gambar pada slide ini ya. Inilah gambar proses pengolahan bahan serat. Yang pertama proses pemintalan benang, kemudian proses penggulungan benang, kemudian proses pencelupan warna, yang terakhir penenunan benang menjadi kain. Setelah proses pengolahan bahan serat, kita lanjut ke proses produksi kerajinan bahan serat. Dalam proses produksi selalu dikaitkan dengan bagaimana cara atau teknik yang digunakan dalam produksi tersebut. Adapun teknik-teknik dasar dalam kerajinan serat dan tekstil sebagai berikut. Yang pertama, ada teknik menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spandrap atau bingkai yang direntangkan benang-benang berfungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Kemudian yang kedua, teknik menjahit. Menjahit yakni pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau mesin jahit.
Yang ketiga, teknik mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Mari kita lanjut ke contoh hasil produk kerajinan serat dan tekstil. Inilah contoh produk yang dihasilkan dari serat tumbuhan, dan inilah contoh dari serat hewan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian sudah paham kan tentang materi kerajinan bahan serat dan tekstil? Kita akan bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.